Halo Mesmeo, balik lagi bersama gue Pimen di Pimen Kaki. Oke. Hmm, apa ya, gabut banget sih gue anjing. Enggak, sebenarnya nggak gabut sih, karena kan tadi kan gue udah nanya. Soal mau bikin video apa, ini udah malam juga. Jadi gue agak resah aja sih nih, gue mau ngomong aja, gue resah. Resahnya karena ibaratnya kan gue kan mau vlog-vlog buat di keluarga debat ini nih. Vlog iya, sama ntar ya ada konten-konten lain juga, entah gue ngerjain Japrut lah sesekali, ngerjain orang rumah yang lain lah, ngerjain Mas Diki, si Pei segala. eh nggak cuman vlog doang makanya. Nah terus gue tuh agak resah karena kok di beberapa postingan di beberapa uploadan gue kok, oh iya sama postingan kemarin juga di community, beberapa uploadan gue kok banyak banget kok yang komen soal Bang Odon mana sih, Bang Odon mana gitu. Sampai di IG gue juga ada yang banyak banget yang DM nanyain Odon. Terus eh banyak yang nanyain ke si Pajar juga. Pada resah lah ibaratnya mah. Resah dan risih gitu sih, ditanya-tanya mulu. Ya kan udah pada tahu ceritanya dari Pajar. Nah ini cuman kan masih banyak yang nanya. Nah dan gue kasih tahu dulu sebelumnya yang belum tahu, Odon itu editornya Pape Palpuy dan asistennya Pajar di keluarga debat ini. Dia juga editornya Pei. Terus dia menghilang. Nah dari situlah semua yang lain juga pada nanya kan, pada komen di postingan postingan IG-nya Fajar juga. Setiap gua live IG, Fajar live IG, di Febri lah, di Pay juga, di Mas Diki. Terus sampai ke postingan Instagram kita juga ditanya-tanyain, di uploadan YouTube kita juga ditanyain. Jadi kita agak risih dan ya udahlah gue mau ngomong gitu. Jadi dari awal dulu ya ceritanya. Oh iya, ini juga gue ngomong kayak gini bukan bermaksud mengucilkan atau memojokkan orang yang kalian maksud, bukan. Di sini gue cuma menjawab aja karena Odon ini kan udah gua dan kalian anggap juga udah di keluarga lah di sini ya. Di keluarga debat ini kan kita rame ya, keluarga debat ini. Kan udah kalian anggap keluarga juga ngelihatnya, dan gue juga sama yang lain udah nganggap dia keluarga juga. Tapi dengan nggak adanya dia kan kalian jadi bertanya-tanya, kenapa sih kok dia nggak pernah kelihatan di video kita pada lagi, Odon ini, dan kenapa Instagramnya dan YouTube-nya hilang. Oke, jadi sebelumnya gue cerita dulu dari awal. Oh iya, jangan lupa juga di subscribe juga channel gue yang ini. Terus thank you banget buat yang udah subscribe dan udah support dan udah mantengin channel ini yang dibikin dari kegabutan aja. Kegabutan, dan ya buat kalian ngelihat juga lah kegiatan yang kita lakuin, ntar dari kita belanja apa, kebutuhan kita apa, di rumah kita tuh gimana, terus ntar kayak kita mau liburan kemana tuh ada semua ntar di sini. Oke. Thank you banget semua, dan subscribe jangan lupa sekali lagi. Jadi balik ke topik yang tadi, Odon. Jadi gue waktu itu kan sempet pernah jadi editor Fajar. Terus kan gue memutuskan vakum dulu, stop dulu ngeditin punya dia, karena gue waktu itu lagi ngerjain skripsi di kampus gue. Nah terus pas gue udah menyelesaikan skripsi awal-awal tahun, gue balik lagi lah ke keluarga debat ini. Gue masuk lagi, dan pas gue masuk sini tuh gue sebagai kreatif konten dan yang menyiapkan apapun yang mau Fajar tag gitu. Nah terus pas gue udah balik lagi sini, Odon itu udah masuk jadi editornya Pape Palpuy, editornya Faye, dan dia juga asistennya Fajar.
Langsung lah di situ gue pas udah tahu, oh kenal sama dia, wah ngobrol-ngobrol. Ya buat pengenalan sama dia. Biar nggak kaku-kaku amat bro. Pengenalan terus gue ngobrol-ngobrol, oke, asik lah. Terus kadang juga, gue sekamar. Langsung sama dia sekamar. Gue banyak sharing sama dia, kayak dari sharing tentang vape, sharing tentang editing, sharing tentang cerita dia yang dulu, terus kenapa bisa nyampe ke sini. Oh ya dulu itu Odon itu sebelumnya pernah jadi editor Fajar juga dulu, tapi dan itu ngeditnya editan jarak jauh lah via online gitu. Nah terus dia tuh pas kesini lagi tuh bukan jadi editor Fajar, tapi gue akuin sih memang dia tuh friendly banget ke gue, juga friendly banget, cepet akur sama gue, kita nyatu sama orang rumah juga, kita nyatu canda-canda biasa, nonton film bareng gitu-gitu kan. Terus Odon itu orang yang bagi gue tuh semangat untuk mengerjakan apapun tuh, untuk mengerjakan sesuatu tuh dia semangat banget, dia orangnya giat lah gitu. Orangnya cuman gitu agak kocak gitu. Kocaknya itu kayak bercandaannya tuh kadang suka beda sama gua atau sama kita yang di rumah ini. Karena kan dia kan awalnya dari lingkungan yang bukan di Tangerang sini. Jadi pas ketemu sama gua, sama Iqbal nyampur sama Fajar, bercandaan gua kan pada yang di rumah ini bercandaannya pada kayak gini kan. Ya pada sableng lah gitu. Cuman dia tuh ketika pas kita bercanda sableng itu dia nggak ikutan atau nggak ikut ketawa apa, tapi kalau kita lagi pada diem kadang dia ngeluarin jokes yang malah kayak gua sama satu rumah ini kayak nggak ngerti gitu, yang ngerti itu cuman dia doang gitu lah, berbeda lah gitu, cuman dia asik, memang dia cuman berbeda. Terus waktu itu nggak cerita lagi, dia pernah sebelum gua yang ngituin konten daily vlog ini ada dia sebelumnya. Nah gue juga sempet pengen bikin musik sama dia kan, sempet pengen bikin lagu, udah jadi lagunya, musiknya sama temen gue juga, Mas Dwi yang bikin liriknya, gue mau Febri yang mau nyanyinya gitu. Terus dia udah segala beli kamera, dia beli buat bikinin videonya ntar di musik itu. Terus dia beli MIDI tuh, terus sound card dibeli punya. Udah jadilah, terhalang waktu itu kita mau pindah rumah. Jadi ya semua kegiatan berantakan tuh, dari streamingnya Fajar berantakan, konten Fajar berantakan, channel Fajar berantakan, Pape Palpui berantakan, segala. Terus Odon juga, gue juga berantakan juga kegiatannya kita yang di sini kan, ditambah Lebaran juga waktu itu kan, jadi pada libur gitu. Nah terus Odon itu dia itu memang kalau apa-apa juga asik aja cerita. Cuman dia itu lebih ke tipikal orang yang cerita tentang ke dulu-dulunya dia gimana, pernah pengalaman dia apa. Dia nggak pernah pada saat ini ada masalah apa, dia nggak cerita ke gua nggak tahu kalau ke yang lain Maya. Ini kan dari sudut pandang gua aja gitu. Nah terus jadi pas waktu itu tuh kita udah berjalan, gua udah lama juga di sini, udah klop lah kita. Banyaklah kegiatan yang kita bentuk bareng-bareng, kayak mau menaikkan channel si ini yuk, ntar kita up dulu yang ini, habis itu channel si ini kita up tuh, rencana dari Fajar, Pape Palpui, pokoknya yang rumah di keluarga debat inilah udah berencana kayak gitu, nyusun mau liburan juga udah nyusun ntar nih akhir tahun atau awal tahun kalau corona udah mereda kita mau ke luar lagi, jalan-jalan lagi, entah ke Jepang, entah ke New Zealand kan rencananya, entah kemana. Intinya keluar lah, kita mau jalan-jalan lagi, liburan. Nah terus itu
pas waktu udah di momen-momen abis pindahan, kita udah abis pindah kan, kita capek bareng. Nah terus Odon itu udah menyiapkan semua lah nih di dapur tuh, udah disetting sama dia di tempat buat dibikin konten apa segala. Dan kita juga mau pada saling bikin konten juga. Terus abis itu nah ada apa ya, kalau di barat itu kayak dibilang tuh satu cerita yang belum dia ceritain ke kita. Nah terus ini titik awal kenapa dia bisa pergi nih. Nah jadi tuh waktu pas kita habis pindah-pindahan, Oscar kan keluar kabur sakit. Itu udah kita rawat bareng-bareng. Nah di situ kan pikiran kita lagi pada stres, jadi lagi pada kacau lah, lagi pada sedih. Tapi itu bukan penyebab dia pergi sih. Ada penyebab dia pergi itu. Jadi dia itu pergi karena gue mules dulu bro. Ntar dulu bro, gue berak dulu bro ya. Ntar dulu gue lanjut lagi, gue berak dulu bro.